Pada pagi 18 Juni 2026, seorang pengusaha muda India bernama Ketan Agarwal berangkat menuju benteng Lohagat bersama wanita yang akan dinikahinya. Perjalanan itu seharusnya menjadi salah satu kenangan sebelum mereka mengucapkan janji suci. Namun beberapa jam kemudian Ketan ditemukan tak bernyawa setelah terjatuh dari tebing. Awalnya semua orang percaya itu hanyalah sebuah kecelakaan tragis. Tetapi semakin dalam polisi menyelidiki, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa ada begitu banyak kejanggalan pada hari itu? Mengapa orang yang paling dekat dengannya justru menjadi pusat penyelidikan? Dan bagaimana sebuah kisah yang tampak seperti kecelakaan berubah menjadi salah satu kasus kriminal yang paling mengejutkan di India? Kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan sebuah perjalanan yang diduga telah dirancang untuk menjadi perjalanan terakhir. Selamat datang di Sapa Kisah. Inilah kisah Ketan Agarwal. Ketan Vishal Agarwal adalah seorang pengusaha muda berusia 25 tahun asal Pune, Maharashtra, India. Dia menjabat sebagai direktur di perusahaan real estate milik keluarganya, Success Group, dan dikenal sebagai sosok yang ambisius dalam mengembangkan bisnis keluarga. Di luar pekerjaannya, Ketan tengah menikmati masa paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia baru saja bertunangan dengan Sia Goyal, dan keduanya dikabarkan sedang mempersiapkan pernikahan mewah di Rajasthan. Bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya, masa depan Ketan tampak begitu cerah. Hingga sebuah perjalanan ke benteng Lohagat mengubah segalanya. Sia Goyal berasal dari keluarga pengusaha di Pune, Maharashtra. Pertunangan berlangsung pada Februari 2026. Setelah pertunangan, kedua keluarga mulai mempersiapkan pernikahan yang dijadwalkan pada November 2026 di sebuah istana di Udaipur, Rajasthan. Lamaran tersebut merupakan perjodohan keluarga, arranged marriage. Menurut orang tua Sia, mereka beberapa kali meminta persetujuan Sia sebelum menyetujui pertunangan, dan Sia saat itu menyatakan bersedia menikahi Ketan. 4 bulan setelah pertunangan itu, tibalah tanggal 18 Juni 2026. Pagi itu, Ketan Agarwal bersama tunangannya Sia Goyal melakukan perjalanan menuju benteng Lohagat, sebuah benteng bersejarah yang berdiri di ketinggian sekitar 1030 meter di atas permukaan laut, sekitar 60 km dari kota Pune, Maharashtra. Perjalanan itu bukan sekedar wisata biasa. Beberapa hari kemudian Sia akan merayakan ulang tahunnya, dan menurut keluarga serta hasil penyelidikan yang kemudian terungkap, Ketan telah mempersiapkan sebuah perayaan yang mewah sebagai kejutan untuk wanita yang akan dinikahinya. Dia bahkan telah membeli hadiah, merencanakan pesta spesial, dan menyiapkan berbagai kejutan sebagai bentuk cintanya. Di saat yang sama, kedua keluarga tengah disibukkan dengan persiapan pernikahan mereka yang dijadwalkan berlangsung beberapa bulan kemudian. Masa depan pasangan muda itu tampak begitu cerah. Setibanya di Lohagat, suasana terlihat seperti liburan pada umumnya. Mereka berjalan menyusuri jalur pendakian, menikmati udara pegunungan, dan sesekali berhenti untuk mengabadikan momen di beberapa titik dengan pemandangan lembah yang memukau. Namun menjelang siang, suasana berubah menjadi kepanikan. Ketan dilaporkan terjatuh dari salah satu tebing di kawasan benteng. Orang-orang yang berada di lokasi segera berusaha memberi pertolongan dan menghubungi layanan darurat. Sayangnya, luka yang dideritanya terlalu parah. Ketan dinyatakan meninggal dunia. Kesaksian yang diberikan ke keluarga dan polisi adalah Ketan berada di pinggir tebing dengan kondisi angin kencang dan dia terpeleset jatuh. Pada saat itu, hampir semua orang mengira bahwa tragedi tersebut hanyalah sebuah kecelakaan saat berwisata. Namun seiring berjalannya penyelidikan, polisi mulai menemukan sejumlah kejanggalan yang membuat mereka mempertanyakan satu hal. Benarkah Ketan kehilangan keseimbangan? Atau ada seseorang yang telah merencanakan akhir tragis itu sejak awal?
Menurut hasil penyelidikan, ketika rombongan berada di salah satu bagian benteng yang relatif sepi, Ketan berdiri di dekat bibir tebing sambil menikmati pemandangan. Pada saat itulah polisi menduga telah terjadi aksi yang menyebabkan Ketan terjatuh ke jurang. Setelah Ketan jatuh ke jurang, suasana di lokasi berubah menjadi panik. Orang-orang di sekitar meminta bantuan dan menghubungi layanan darurat. Tim penyelamat bersama polisi kemudian melakukan evakuasi dari dasar jurang. Pada tahap awal, tragedi Ketan memang dicatat sebagai dugaan kecelakaan. Namun keluarga korban merasa ada sejumlah kejanggalan. Mereka menilai Ketan merupakan pribadi yang berhati-hati dan tidak akan mudah kehilangan keseimbangan saat berada di alam terbuka. Keraguan keluarga inilah yang mendorong polisi melakukan penyelidikan lebih dalam. Dari pemeriksaan telepon genggam, percakapan digital, rekaman CCTV, data lokasi, hingga keterangan para saksi. Polisi kemudian menyimpulkan bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk mengubah arah penyelidikan dari dugaan kecelakaan menjadi dugaan penghilangan nyawa yang direncanakan. Setelah jenazah Ketan Agrawal dibawa pulang, hampir semua orang menganggap tragedinya sebagai kecelakaan saat trekking. Namun bagi keluarganya ada sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Ketan itu sering bepergian dan terbiasa dengan aktivitas luar ruangan. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Ketan tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh begitu saja dari tebing. Kecurigaan keluarga semakin besar ketika mereka mulai mengingat kembali beberapa kejadian sebelum perjalanan ke Lohagat. Menurut keterangan yang kemudian disampaikan kepada polisi, beberapa hari sebelum kejadian, Ketan sempat bercerita dengan penuh antusias mengenai kejutan ulang tahun yang dia siapkan untuk Sia. Dia telah membeli hadiah, merencanakan pesta, bahkan sedang mempersiapkan berbagai detail menjelang pernikahan mereka. Tidak ada tanda-tanda bahwa hubungan keduanya sedang bermasalah. Hal yang menarik, beberapa minggu sebelum tragedi di Lohagat, Ketan sebenarnya sedang menjalani masa-masa paling bahagia dalam hidupnya. Setelah bertunangan dengan Sia Goyal, mereka mulai mempersiapkan pernikahan yang akan berlangsung beberapa bulan kemudian. Sebagai bagian dari perjalanan menuju hari besar itu, mereka merencanakan sebuah perjalanan ke Bali untuk melakukan pemotretan prewedding. Namun rencana romantis itu tiba-tiba berakhir ketika paspor Ketan menghilang. Saat itu tidak ada yang menyangka bahwa sebuah paspor yang hilang menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyelidikan tragedi Ketan Agrawal. Setelah rencana Bali gagal, Ketan kemudian pergi ke benteng Lohagat bersama Sia. Karena itulah keluarga merasa ada sesuatu yang tidak sesuai antara kehidupan Ketan yang penuh rencana dengan tragedi mendadak yang disebut kecelakaan. Mereka kemudian meminta polisi untuk tidak menutupi kasus begitu saja dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Menurut polisi, hasil pemeriksaan digital menunjukkan adanya komunikasi intens antara Sia Goyal dengan Ketan Chowdhury. Penyidik juga menemukan bukti yang mereka nilai mengarah pada hubungan pribadi di antara keduanya. Polisi kemudian menduga bahwa hubungan tersebut telah berlangsung sebelum tragedi Ketan. Penyelidikan tidak berhenti di situ. Penyidik juga memeriksa data lokasi telepon seluler, kronologi perjalanan ke Lohagat, serta keterangan saksi yang berada di sekitar lokasi. Di hari itu, Ketan mengambil rute yang sama dengan Ketan dan Sia. Dia menggunakan celana pendek, headset, hoodie yang tebal dan dipakai menutupi kepalanya. Polisi kemudian memeriksa cuaca saat itu sangat panas. Tidak ada orang lain yang memakai pakaian seperti itu kecuali orang tersebut tidak mau dikenali. Dari gabungan bukti digital, keterangan saksi, dan hasil forensik, polisi menyatakan bahwa mereka memiliki cukup dasar untuk mengubah status perkara dari dugaan kecelakaan menjadi dugaan penghilangan nyawa yang telah direncanakan. Berdasarkan dakwaan penyidik, Ketan Chowdhury diduga mendorong Ketan dari belakang, sementara Sia Goyal diduga berada di lokasi dan mengetahui rencana tersebut. Penyidik menyatakan bahwa tindakan itu diduga dilakukan untuk membuat tragedi Ketan tampak seperti kecelakaan.
Menurut hasil penyelidikan polisi, Chetan mulai mengenal Sia Goyal sekitar 8 bulan sebelum tragedi di Benteng Lohagat. Chetan Chaudhary memang dikenal lebih dulu sebagai teman kakak laki-laki Sia Goyal, yaitu Sahil Goyal, melalui kegiatan bermain kriket. Jadi hubungan awal mereka tuh bukan karena berkenalan secara langsung sebagai pasangan, melainkan melalui lingkaran pertemanan Sahil. Karena sering menghadiri atau menyaksikan pertandingan kakaknya, Sia mulai bertemu dengan Chetan di lapangan kriket. Setelah itu melalui teman yang sama, keduanya mulai saling mengenal, bertukar nomor telepon, lalu berkomunikasi secara rutin. Menurut penyidik, hubungan yang awalnya disebut sebagai pertemanan itu kemudian diduga berkembang menjadi hubungan asmara. Meskipun Sia saat itu telah bertunangan dengan Ketan Agarwal. Penyidik berdasarkan analisa call detail record CDR menyatakan bahwa selama Januari sampai 18 Juni tercatat mereka saling bertelepon lebih dari 2000 kali. Berarti hampir 240 jam percakapan. Berarti hampir 10 hari penuh jika seluruh waktu berbicara itu digabungkan. Bagi penyidik, identitas komunikasi ini menjadi salah satu petunjuk penting dalam mengungkap hubungan mereka. Penyidikan juga membuka dugaan lain yang tidak kalah mengejutkan. Dari analisis percakapan dan bukti digital, polisi menduga Sia dan Chetan mungkin telah menikah secara diam-diam beberapa bulan sebelum tragedi Ketan. Dugaan itu membuat penyidik bahkan mendatangi sebuah kuil di Rajasthan untuk melakukan verifikasi. Tapi perlu dicatat, hingga kini polisi belum menyatakan bahwa pertingkahan tersebut telah terbukti, sehingga klaim itu masih menjadi bagian dari penyelidikan yang belum dipastikan. Menariknya, polisi juga mengungkap bahwa Sahil mengetahui adiknya memiliki hubungan dengan Chetan. Bahkan menurut keterangannya kepada penyidik, dia pernah menyarankan Sia untuk mengakhiri hubungan tersebut karena Sia telah bertunangan dengan Ketan Agarwal. Namun Sahil mengaku tidak memberitahu orang tua mereka karena mengira hubungan itu sudah berakhir dan menganggap Chetan hanya teman. Setelah tragedi Ketan, nama Chetan menjadi sorotan ketika polisi menetapkannya sebagai salah satu terdakwa. Penyidik menduga dia memiliki peran langsung dalam peristiwa tersebut. Beberapa hari kemudian, Sia Goyal dan Chetan Chaudhary ditangkap. Keduanya didakwa atas dugaan keterlibatan dalam tragedi Ketan Agarwal. Namun hingga saat ini proses persidangan masih berlangsung, sehingga seluruh dakwaan tersebut masih harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Setelah penangkapan dilakukan, Ibu Ketan Rakhi Agarwal menulis surat kepada Perdana Menteri. Dalam surat tersebut, dia mengatakan bahwa keluarganya kehilangan satu-satunya harapan dan meminta agar proses hukum berjalan tuntas serta para pelaku, jika terbukti bersalah, dijatuhin hukuman sesuai hukum yang berlaku. Dan ada hal yang lebih mengerikan. Menurut penyidik, tragedi di Benteng Lohagat diduga bukanlah rencana yang muncul secara spontan. Polisi meyakini telah ada 3 upaya sebelumnya untuk menghabisi Ketan Agarwal, tapi semuanya gagal karena berbagai keadaan. Baru ketika perjalanan ke Benteng Lohagat direncanakan, penyidik menduga para pelaku melihat lokasi itu sebagai kesempatan yang paling memungkinkan untuk menyamarkan tragedi sebagai sebuah kecelakaan. Dugaan ini merupakan bagian dari dakwaan polisi dan masih akan diuji dalam proses persidangan. Rencana yang pertama itu diduga melalui kecelakaan mobil. Menurut penyidik, setelah Sia Goyal dan Chetan Chaudhary memutuskan ingin bersama, mereka mulai mencari cara untuk menghilangkan Ketan tanpa menimbulkan kecurigaan. Polisi menduga salah satu ide awal adalah membuat tragedi Ketan tampak sebagai kecelakaan lalu lintas. Namun rencana tersebut tidak pernah dijalankan karena dinilai terlalu berisiko dan sulit dikendalikan. Rencana kedua diduga saat perjalanan yang lain. Penyidik menyebut pasangan tersebut kemudian mempertimbangkan kesempatan ketika Ketan berada di luar rumah atau sedang berpergian. Namun menurut polisi, kesempatan itu gagal karena situasi di lokasi terlalu ramai dan keberadaan banyak orang dianggap dapat menimbulkan saksi. Media India tidak mengungkap secara rinci lokasi maupun tanggal percobaan kedua ini. Rencana ketiga juga kembali batal karena kondisi tidak mendukung.
Jadi menurut polisi ada satu kesempatan lagi sebelum perjalanan ke Lohagat. Namun lagi-lagi rencana tersebut tidak dijalankan karena kondisi di lapangan dianggap tidak memungkinkan. Atas dasar itulah, polisi menduga perjalanan wisata tersebut sengaja dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melaksanakan rencana yang sebelumnya beberapa kali gagal. Penyidik juga menyatakan bahwa sebelum keberangkatan, komunikasi antara Sia dan Chetan meningkat, termasuk koordinasi melalui telepon dan pesan. Ketika kasus Ketan Agarwal mulai mengguncang India, pemerintah Maharashtra tidak menyerahkan perkara ini kepada jaksa biasa. Mereka memanggil salah satu nama paling terkenal dalam dunia hukum India, Ujjwal Nikam. Pria yang pernah berdiri di ruang sidang menghadapi kasus terorisme terbesar India, kini menghadapi tantangan baru, membongkar sebuah tragedi yang berawal dari kisah cinta, pertunangan, dan sebuah perjalanan menuju benteng Lohagat. Bagi keluarga Ketan, kehadiran Nikam menjadi simbol harapan bahwa setiap bukti akan diuji dan setiap pertanyaan akan mendapatkan jawaban di ruang pengadilan. Pada akhirnya, kisah Ketan Agarwal bukan hanya sebuah tragedi di sebuah benteng tua. Ini adalah kisah tentang sebuah masa depan yang terputus secara tiba-tiba. Seorang pria muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Sebuah keluarga yang sedang menunggu hari bahagia. Sebuah hadiah ulang tahun yang tidak pernah sempat diberikan, dan sebuah perjalanan yang seharusnya menjadi kenangan indah, tetapi berubah menjadi tragedi yang mengguncang banyak orang. Dari luar semuanya terlihat seperti kisah cinta biasa, sebuah pertunangan, sebuah rencana pernikahan, sebuah perjalanan bersama. Namun di balik foto-foto bahagia terkadang ada cerita yang tidak terlihat oleh siapapun. Penyelidikan polisi kemudian membuka rangkaian fakta yang mengejutkan, komunikasi yang sangat intens, hubungan yang tersembunyi, dan dugaan adanya rencana yang telah disusun sebelumnya. Tetapi di ruang pengadilan hanya bukti yang akan menentukan kebenaran. Karena setiap tuduhan membutuhkan pembuktian, setiap pertanyaan membutuhkan jawaban, dan setiap keluarga yang kehilangan seseorang hanya menginginkan sebuah keadilan. Tragedi Ketan Agarwal meninggalkan sebuah pertanyaan besar yang masih menggantung. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang mempersiapkan masa depan justru kehilangan hidupnya dalam perjalanan menuju hari bahagianya? Hingga kebenaran sepenuhnya terungkap, kisah Ketan akan tetap menjadi pengingat bahwa di balik setiap wajah yang tersenyum, selalu ada cerita yang tidak kita ketahui. Karena terkadang tragedi terbesar bukan hanya tentang bagaimana seseorang pergi, tetapi tentang sebuah mimpi yang ikut hilang bersamanya. Sekian kisah kali ini. Kita kembali lagi di kisah yang lain. Bye-bye.